Oke, kita akan membahas materi mengenai sel volta atau sel galvanik. Apa sih sel volta itu? Tentu kalian pasti sering dengar ya. Satuan volta itu biasanya satuan untuk mengukur voltase atau daya dari suatu baterai biasanya. Nah, bagian berikutnya dari pelajaran tentang elektrokimia, kita akan membahas tentang sel volta atau sel galvanik. Sel ini memang adalah perangkat yang memanfaatkan reaksi redoks spontan, nanti akan saya jelaskan apa reaksi redoks spontan itu, untuk menghasilkan energi. Jadi di sini akan terlibat reaksi redoks dan kita akan menghasilkan energi. Jadi dari bentuk energi kimia atau dari zat kimia, kita akan menghasilkan energi listrik. Nah, baterai itu adalah salah satu contoh sel volta. Di sini akan ada istilah yang namanya redoks spontan. Nah, istilah redoks spontan itu apa sih? Nah, kita akan lebih jelas ketika kita melihat dulu data-data berikut. Nah, setiap unsur itu ternyata mempunyai kecenderungan untuk mengalami reduksi. Nah, itu disebutnya potensial reduksi. Potensial reduksi setiap unsur ini sudah dihitung dibandingkan dengan atau terhadap hidrogen. Hidrogen ini kalau diukur potensial reduksinya atau kecenderungan mengalami reduksinya itu kita anggap skalanya 0. Nah, sementara unsur-unsur seperti litium, kalium, barium, kalsium, natrium. Nah, ini unsur-unsur yang nilai potensial reduksinya kecil atau negatif. Sementara Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au ini adalah unsur-unsur yang potensial reduksinya besar. Ini artinya adalah unsur-unsur yang di kanan itu adalah unsur-unsur yang cenderung mengalami reduksi atau mudah mengalami reduksi, sementara unsur-unsur yang ada di kiri itu adalah unsur yang cenderung mengalami oksidasi. Nah, potensial reduksi setiap unsur ini sudah dihitung dengan cara merangkaikan unsur-unsur ini dalam sel volta. Nah, unsur sebelah kiri ini adalah unsur yang potensial reduksinya atau E0-nya kecil atau negatif. Sementara unsur yang di kanan adalah unsur yang potensial reduksinya besar atau kebalik tandanya. Ini harusnya yang negatif. Sementara unsur yang di kanan ini adalah unsur-unsur yang potensial reduksinya positif atau cenderung mengalami reduksi. Nah, cara mengukurnya gimana? Nah, unsur-unsur ini bisa dirangkai dalam rangkaian yang disebut sel volta. Nah, diagram sederhana sel volta itu bentuknya seperti ini. Misal kita punya unsur yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi. Anggap saja kita punya unsur ini Zn juga, posisinya dia ada di kirinya H nih. Nah, ini deretnya kalau kalian ingat ini namanya deret volta, deret kereaktifan logam. Jadi makin ke kanan makin besar potensial reduksinya, ternyata suatu unsur itu dikatakan makin kurang reaktif. Sedangkan makin ke kiri suatu unsur itu makin reaktif atau makin mudah teroksidasi, makin mudah bereaksi. Nah, kalau misalnya kita rangkaikan Zn dengan Cu, nah secara otomatis keduanya itu akan menghasilkan energi listrik. Bisa terukur dengan voltmeter. Nah, di sini tentu kita butuh elektrolit. Elektrolitnya itu biasanya harus mengandung ion logam yang bersangkutan. Misalnya larutannya ZnSO4 dan CuSO4. Nah, keduanya kalau dirangkai secara spontan itu akan menghasilkan energi listrik karena Zn itu cenderung mengalami oksidasi. Nah, waktu dia teroksidasi, Zn ini menghasilkan elektron. Nah, terus elektronnya dikemanain? Nah, elektronnya itu ternyata ditangkap oleh Cu. Cu ini unsur yang cenderung tereduksi.
Jadi elektronnya ditangkap oleh ion Cu2+, tentu yang ada di sini, di elektrolitnya. Nah, dia akan mengalami reduksi. Kalau suatu unsur teroksidasi, berarti dia akan larut. Kalau suatu unsur tereduksi, berarti dia akan mengendap atau terbentuk. Nah, proses ini terjadi dengan sendirinya, terus-menerus. Jadi ada aliran elektron dari unsur yang teroksidasi menuju unsur yang tereduksi. Nah, ada arah elektron. Arah elektron inilah yang menyebabkan terjadinya aliran arus listrik. Nah, kalau arus listrik definisinya itu adalah perpindahan proton. Jadi kebalikannya arah elektron. Ini arah arus listriknya. Nah, ini yang akan menjadi cikal bakal baterai atau sel volta. Jadi sel volta ini memanfaatkan kedua logam yang kalau dirangkaikan otomatis yang satu tereduksi, yang satu teroksidasi untuk menghasilkan energi listrik. Nah, biasanya dalam suatu sel volta itu dilengkapi dengan yang namanya jembatan garam. Jembatan garam itu biasanya dia bentuknya pipa, pipanya berisi agar-agar, agar-agarnya diisi senyawa garam. Nah, fungsinya untuk apa? Jembatan garam ini atau salt bridge ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan muatan, karena di sini kan Zn terus-menerus menjadi ion plus ya. Sementara Cu cenderung terus-menerus menangkap elektron. Jadi nanti jumlah proton akan tidak seimbang. Di sini proton akan terlalu banyak, di sini elektron akan terlalu banyak. Jadi nanti fungsi jembatan garam, biasanya jembatan garam itu terdiri dari kation dan anion dalam agar-agarnya. Nah, nanti dia akan menyeimbangkan muatan. Cl nanti akan menyeimbangkan muatan di sini, Na akan menyeimbangkan muatan di sini. Nah, sel volta itu tadi kan dibilangnya memanfaatkan reaksi spontan. Nah, reaksi spontan ini terjadi kalau ada dua unsur, yang satu cenderung teroksidasi dan yang satu cenderung mengalami reduksi. Keduanya nanti akan menghasilkan potensial sel. Nah, potensial selnya itu kalau mau dihitung adalah selisih dari potensial reduksi yang lebih besar dikurangi potensial reduksi yang lebih kecil. Nah, unsur yang potensial reduksinya lebih besar itu adalah unsur yang mengalami reduksi tentu, atau yang potensial reduksinya lebih positif. Sementara unsur yang cenderung teroksidasi itu potensial reduksinya negatif, dia cenderung mengalami oksidasi. Nah, dalam hal ini berarti E0 selnya adalah E0 yang lebih besar, posisinya kan Cu lebih kanan daripada Zn ya. Pasti itu tuh karena potensial reduksi Cu lebih besar. Jadi nanti E0-nya Cu, ini datanya udah ada database-nya, dikurangi potensial reduksinya Zn. Nah, di sini Zn mengalami oksidasi. Nah, bagian yang mengalami oksidasi itu nanti akan disebut anode. Jadi tempat terjadinya reaksi oksidasi itu selalu disebutnya anode. Sedangkan tempat terjadinya reaksi reduksi disebutnya katode. Nah, tadi listrik mengalir dari Cu ke Zn. Berarti Cu ini adalah kutub positif. Sementara Zn akan menjadi kutub negatif. Jadi pada sel volta, katode adalah kutub positif, anode adalah kutub negatif. Kemudian nanti kita suka ditanya juga notasi selnya gimana. Notasi sel itu notasinya menggambarkan apa yang terjadi pada sel volta yang kita punya. Nah, yang terjadi kan Zn teroksidasi. Nah, biasanya yang ditulis itu harus yang teroksidasi dulu. Jadi Zn teroksidasi menjadi Zn2+. Karena yang satu solid, yang satu aki, fasenya beda, jadi harus ada lambang garis gitu, pemisah fase. Kemudian dirangkaikan dengan jembatan garam, lambangnya garis double kayak gitu. Yang satu lagi reaksi reduksinya. Nah, jadi biasanya dituliskan begitu, yang teroksidasi ditulis duluan, baru yang tereduksi. Nah, kalau kita perhatikan lagi deret kereaktifan logam,
Jadi kita bisa simpulkan nih, dalam deret kereaktifan logam, deret ini makin ke kanan nilai potensial reduksi itu makin besar. Sementara nilai kereaktifan makin ke kanan itu makin kurang reaktif. Karena makin cenderung tereduksi. Kalau tereduksi berarti awet, berarti dia sukar bereaksi. Nah, unsur-unsur yang sebelah kanan itu kan cenderung mengalami reduksi. Berarti unsur-unsur yang di kanan itu akan berfungsi sebagai oksidator. Jadi oksidator terkuat itu adalah AU. Sementara unsur-unsur yang sebelah kiri ini kan cenderung mengalami oksidasi. Jadi disebutnya atau fungsinya adalah sebagai reduktor. Reduktor terkuat adalah Li. Nah, jadi saya tambahkan di sini ya. Reduktor terkuat dalam deret volta itu berarti unsur yang terkiri, yang paling kiri berarti Li kalau di gambar yang tadi. Sementara oksidator terkuat itu adalah Au atau emas. Nah, nanti akan ada istilah pendesakan logam. Pendesakan logam itu apa sih? Nah, pendesakan itu artinya, mendesak itu artinya menyebabkan logam lain mengalami reduksi. Jadi pasti dulu pernah kelas 11 kita belajar yang seperti ini. Misalnya ada reaksi Fe dengan CuSO4. Nah, kita dulu disuruh meramalkan reaksi ini terjadi atau enggak. Nah, sebenarnya reaksi akan terjadi kalau E0 selnya positif. Nah, dalam deret volta, posisi Fe itu ada di kiri Cu. Nah, Fe itu dia ada di kanannya Zn. Nah, kurang lebih Fe ada di situ. Nah, dia tetap lebih kiri dibandingkan Cu ya. Nah, berarti Fe itu cenderung mengalami oksidasi. Makanya dia bisa menggantikan posisinya Cu. Seperti ini. Kalau kita lihat biloxnya, bilox Fe naik. Bilox Cu-nya turun. Nah, Fe-nya cenderung mengalami oksidasi. Cu-nya cenderung mengalami reduksi. Nah, reaksi ini berlangsung karena Fe potensial reduksinya lebih kecil daripada Cu. Jadi kalau kita hitung E0 selnya, berarti E0 yang lebih besar berarti E0-nya Cu dikurangi E0-nya Fe. Nah, ini dijamin hasilnya pasti positif. Jadi reaksi selnya itu spontan. Berarti reaksi ini berlangsung. Atau dikatakan Fe bisa mendesak Cu. Nah, jadi ada kesimpulan logam-logam yang di sebelah kiri atau yang potensial reduksinya lebih kecil itu bisa mendesak atau bisa mereduksi. Mendesak itu artinya mereduksi logam-logam yang di sebelah kanan dalam deret volta. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya reaksi reduksi antara dua unsur yang tidak diketahui seperti ini. Nah, ini reaksi reduksi seperti ini. Nah, potensial reduksinya misalnya yang ini min 1 volt misalnya. Terus ada unsur B. Nah, unsur ini diteliti juga potensial reduksinya berapa. Misalnya potensial reduksinya ternyata dia plus 2 volt. Nah, kalau kedua unsur ini dirangkai dalam sel volta, harus seperti apa perangkaiannya? Nah, kita harus memilih dulu nih, ini berarti kan potensial reduksi B lebih besar ya. Berarti B itu cenderung mengalami reduksi. Jadi unsur B kita tempatkan menjadi katode karena dia mengalami reduksi. Sementara unsur A kita tempatkan menjadi anode. Nah, dengan demikian nanti keduanya akan menghasilkan energi kalau dirangkaikan. Ya, nanti tentu ada kelengkapan jembatan garam gitu ya. Nah, tentu kita nanti butuh elektrolit juga di sini. Anggap aja elektrolitnya
Gini. Nah, yang terjadi nanti pada kedua unsur ini, pada sel volta ini, pada dua unsur yang dirangkaikan ini, A akan mengalami oksidasi. Jadi reaksinya dibalik, jadi begini. Sedangkan B mengalami reduksi, berarti reaksinya tetap sesuai reaksi yang tadi. Nah, kalau kita jumlahkan ini akan menjadi reaksi total selnya. Ini seperti kita mengerjakan penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi. Nah, ini artinya A-nya larut, sedangkan B-nya mengendap. Jadi nanti si B akan tambah banyak, ada endapannya, sementara A-nya larut. Nah, A-nya berkurang gitu. Nah, kalau kita ditanya, ini namanya reaksi sel. Kalau kita ditanya notasi selnya, berarti notasi selnya begini. Nah, kalau kita ditanya berapa potensial selnya, berarti kita hitung E0 yang lebih besar, tadi E0-nya B kan, plus 2. Berarti plus 2 dikurangi min 1. Jadi E0 selnya plus 3 volt. Nah, ini namanya potensial sel. Yang ini namanya notasi sel. Yang ini namanya reaksi sel. Yang ini namanya diagram sel. Oke ya. Saya tulisin aja deh di sini. Ini namanya diagram sel. Ini namanya reaksi sel. Yang ini namanya notasi sel. Ini namanya potensial sel. Nah, kalau kutubnya nanti akan ada kutub katode sama anode. Katode itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Anode itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, di sini arah elektronnya dari mana? Nah, elektron itu mengalir dari yang mengalami oksidasi tentu, karena dia menghasilkan elektron. Jadi elektronnya dari A bergerak menuju B. Sementara arus listriknya kebalikannya, dari B ke A. Nah, berarti B itu akan menjadi kutub positif, A-nya akan menjadi kutub negatif. Kan aliran listrik dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi katodenya nanti adalah B, anodenya nanti adalah A. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, biasanya suka disingkat juga sih. KPAN, katode positif, anode negatif pada sel volta. Nah, sel volta ini dimanfaatkan dalam baterai. Nanti baterai itu dibagi dua menjadi baterai primer atau sel volta komersial, dibagi jadi dua, jadi sel volta primer dan sel volta sekunder. Nah, kalau yang primer ini berarti baterai-baterai yang sekali pakai. Jadi contohnya baterai remote, baterai jam. Kalau jamnya yang zaman dulu yang masih pakai baterai jam, itu yang sekali pakai. Nah, kalau yang sekunder ini bisa diisi ulang. Jadi contohnya baterai handphone, akumulator atau aki pada kendaraan bermotor. Nah, itu baterai sekunder. Nah, kemudian penghitungan E0 itu biasanya selalu diukur pada keadaan standar. Makanya selalu dari tadi kita nulisnya N0. 0 itu artinya dalam keadaan standar. Nah, kalau keadaannya tidak standar berarti kita harus memasukkan faktor koreksi. Jadi potensial selnya itu adalah N0 yang kita hitung dikurangi koreksinya. Koreksinya itu adalah 0,0592
per N-nya itu adalah jumlah elektron yang terlibat, dikali log Ki C. Apa sih maksudnya? Contoh misalnya kita pakai persamaan yang tadi ya, ada reaksi yang begini. Nah, yang disebut Ki C itu adalah kuosien reaksi. Jadi untuk reaksi ini, kalau misalnya tidak dilakukan pada keadaan standar, tidak dilakukan pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius, maka SL-nya akan menjadi, tadi N0-nya kan tadi udah kita hitung ya, 3 volt dikurangi 0,0592 dibagi elektron, tadi elektron yang terlibatnya 2. Ini kita lihat lagi, elektronnya 2 yang terlibat. Nih, kita masukkan 2 elektron, N-nya 2. Udah gitu dikali log Ki C. Ki C-nya itu berarti kuosien reaksi. Jadi sama seperti waktu kita ngitung KC, tetapan kesetimbangan. Jadi konsentrasi zat yang ada di kanan dibagi yang di kiri. Nah, yang konsentrasinya dipertimbangkan kan hanya yang aqueous ya biasanya, karena yang solid dianggap tidak berubah konsentrasinya atau tidak punya konsentrasi. Jadi nanti kita tinggal masukin aja konsentrasi A2+ dibagi konsentrasi B2+-nya berapa. Biasanya dikasih tahu sih. Begitu. Nah, contoh soal lagi biasanya dalam sel volta itu suka diberi contoh soal seperti ini nih. Ada reaksi misalnya A ditambah B2+ menjadi A2+ ditambah B. Nah, dikasih tahu potensial selnya misalnya 1,0 volt misalnya. Ini kasus yang beda lagi ya. Terus ada B dirangkaikan dengan C misalnya 0,5 volt. Terus kita disuruh mengurutkan nih logam A, B, dan C mana yang lebih reaktif. Nah, caranya kita pakai garis bilangan aja, paling gampang. Nah, kalau kita baca dari reaksi sel yang pertama, itu berarti kan A-nya teroksidasi. Yang teroksidasi pasti lebih kiri. B-nya tereduksi, berarti B-nya pasti lebih kanan. Selisih potensialnya 1. Jadi kita anggap aja A skalanya 0, B 1,0 volt. Nah, terus kita lihat reaksi yang kedua. B mengalami oksidasi. Sedangkan C tereduksi, berarti C itu posisinya lebih kanan daripada B. B posisinya lebih kiri dari C. Selisihnya 0,5 volt. Berarti skalanya C kalau dari sini berarti 1,5 volt. Karena selisihnya dengan B adalah 0,5 volt. Nah, kalau kita disuruh mengurutkan berarti logam yang paling reaktif itu adalah A. Atau logam yang sifat reduktornya terkuat itu adalah A. Sementara C ini adalah logam yang kurang reaktif. Dia cenderung mengalami oksidasi, jadi dia cenderung berfungsi sebagai oksidator. Gitu. Nah, sementara N0-nya kelihatan di sini yang paling besar itu adalah C. Itu menggambarkan potensial reduksinya.